Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab 1 tentang pecahan, yakni bagaimana membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama adalah membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan gambar. Nah, untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Nah, di sini contohnya adalah 2/4 dan 3/4. 2/4 diwakili oleh gambar dua bagian yang diwarnai hijau dari 4 bagian keseluruhan. Begitupun dengan 3/4, berarti 3 potong kita warnai hijau dari 4 bagian. Nah, dari luas daerah yang berwarna hijau terlihat bahwa daerah 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Nah, sekedar menginformasikan, dalam membandingkan pecahan ada 3 tanda yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tanda kurang dari, yang kedua adalah tanda lebih dari, dan yang ketiga adalah tanda sama dengan. Nah, untuk contoh pertama ini terlihat tanda kurang dari. Seperti ini. Nah, tanda kurang dari, kemudian ada tanda lebih dari. Nah, bagaimana cara membedakan tanda kurang dari dan lebih dari? Nah, kita tarik garis di depan tanda tersebut seperti ini. Nah, terlihat membentuk huruf K, artinya kurang dari. Nah, begitupun dengan tanda lebih dari, kita tarik garis lurus di depannya, terbentuk huruf B, artinya lebih dari atau besar dari. Nah, contoh yang kedua. 1/2 dan 1/3 terlihat dari gambar satu daerah yang berwarna hijau dari 2 bagian, kemudian 1/3 satu daerah yang berwarna hijau dari 3 bagian. Nah, terlihat bahwa 1/2 lebih dari 1/3. Nah, untuk lebih paham perhatikan ilustrasinya. Membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Misalnya kita akan membandingkan pecahan 2/4 dibanding dengan 3/4. Perhatikan gambar ini. Pecahan 2/4 digambarkan dengan warna hijau ini, 3/4 juga digambarkan dengan warna hijau. Kalau dibandingkan kedua besaran ini, kita akan mendapatkan bahwa 2/4 lebih kecil dari 3/4. Dan juga kalau kita membandingkan pecahan setengah dengan 1/3 dengan bantuan gambar setengah. Dari gambar yang kita dapatkan besaran setengah dan 1/3, maka jelas bahwa setengah lebih besar daripada 1/3. Nah, bagaimana mudah kan dalam membandingkan pecahan menggunakan gambar? Nah, sekarang kita pindah ke cara yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, di sini ada gambar garis bilangan. Nah, yang dibagi menjadi 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, sampai dengan 8 bagian. Perhatikan yang dilingkari warna hijau, 1/2 dan 1/3. Nah, untuk membandingkan pecahan dengan garis bilangan, perhatikan letak 2 pecahan yang akan dibandingkan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya.
Contohnya 1/3 dan 1/2. 1/3 berada di sebelah kiri dari 1/2. Artinya 1/3 nilainya lebih kecil daripada 1/2. Selanjutnya 2/5 dan 5/8. Perhatikan bahwa 2/5 berada di sebelah kiri dari 5/8, artinya nilai dari 2/5 lebih kecil daripada 5/8. Begitupun sebaliknya, 5/8 berada di sebelah kanan dari 2/5, artinya 5/8 nilainya lebih besar daripada 2/5. Sedangkan perhatikan yang dilingkari warna merah, di sini 3/6 dan 4/8 terletak sejajar, sehingga dikatakan 3/6 nilainya sama dengan 4/8. Jadi ingat nak, nilainya lebih kecil apabila berada di sebelah kirinya, sedangkan nilainya lebih besar ketika pecahan tersebut berada di sebelah kanannya. Membandingkan bilangan pecahan menggunakan garis bilangan. Misalnya kita punya garis bilangan yang kita bagi menjadi beberapa bagian, ada yang setengah, ada yang 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Jika kita tarik garis lurus dari atas, maka kita akan mendapatkan pecahan yang letaknya segaris, 1/3 dan 1/6, 1/4 dan 2/8, setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa posisi suatu pecahan bisa berada di sebelah kiri atau sebelah kanan pecahan yang lain. 1/3 di sebelah kiri setengah, 2/4 di sebelah kanan 1/5, dan seterusnya. Kita bisa membandingkan. Pecahan yang berada pada garis lurus ini nilainya sama atau senilai. Sementara pecahan yang letaknya di sebelah kiri pecahan yang lain, sebagai contoh 1/3 di sebelah kiri 2/4, maka 1/3 lebih kecil daripada 2/4. Dengan demikian berlaku juga bahwa karena 2/4 berada di sebelah kanan 1/5, maka 1/5 lebih kecil daripada 2/4. Dari garis bilangan ini kita bisa membandingkan pecahan-pecahan yang lain. Jadi, karena setengah terletak di sebelah kanan 1/3, maka setengah dikatakan lebih besar dari 1/3. Baiklah, kita pindah ke cara yang ketiga, yaitu membandingkan langsung kedua pecahannya. Nah, caranya adalah yang pertama, perhatikan penyebutnya. Apakah penyebut kedua pecahan itu sama atau penyebut kedua pecahan berbeda? Nah, penyebut yang kedua pecahan berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Setelah itu, bandingkan langsung nilai pembilangnya. Nah, berbeda halnya ketika penyebutnya sama. Apabila penyebutnya sama, maka yang dibandingkan langsung adalah nilai pembilangnya. Nah, untuk lebih paham, perhatikan contohnya. Di sini ada 3/6 dan 5/6. Perhatikan penyebutnya sama, yaitu penyebut 6. Jadi, yang dibandingkan tinggal pembilangnya, yaitu 3 dan 5. 3 lebih kecil daripada 5, sehingga 3/6 kurang dari atau lebih kecil daripada 5/6. Nah, kemudian contoh selanjutnya, 3/4 dan 2/3. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 3. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Nah, samakan penyebut, ubah keduanya menjadi 12. Nah, maksudnya itu, 3/4 lebih mudahnya 3/4, perhatikan 3/4 dan 2/3. Nah, 3/4 kita kali dengan penyebut dari pecahan yang kedua, yaitu 3.
Jadi 3/4 pembilang dan penyebutnya kita kalikan 3. Sedangkan 2/3 pembilang dan penyebutnya kita kali 4. Nah, diperolehlah pecahan yang senilai dengan 3/4 dengan penyebut 12 adalah 9/12. Sedangkan 2/3 menjadi 8/12. Nah, sekarang 9/12 dengan 8/12 lebih besar daripada 9/12 lebih besar daripada 8/12, maka 3/4 juga lebih besar daripada 2/3. Oke, perhatikan 3/4 tadi kita kali dengan penyebut dari pecahan yang kedua. Begitupun sebaliknya pecahan yang kedua yaitu 2/3 kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. Oke, semoga bisa dipahami ya. Di sini Ibu berikan cara cepatnya bagaimana membandingkan dua pecahan berbeda penyebut, yaitu dengan perkalian silang. Perhatikan 3/4 dan 2/3. Yang mana yang dimaksud perkalian silang? Pembilang dari pecahan pertama dikali dengan penyebut pecahan kedua. Kemudian pembilang dari pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pecahan pertama. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9, lalu 2 dikali 4 sama dengan 8. Sekarang bandingkan 9 dengan 8. 9 lebih besar daripada 8. Jadi 3/4 lebih besar daripada 2/3. Nah, ini cara cepatnya ya. Semoga bisa memahami bagaimana cara membandingkan langsung kedua pecahan. Ingat, yang pertama adalah perhatikan penyebutnya apakah sama atau berbeda. Nah, kalau sama tinggal bandingkan pembilangnya apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, apabila penyebutnya berbeda, samakan dulu penyebut dengan cara mencari pecahan senilainya. Atau boleh cara cepat yaitu dikali silang. Pembilang dari pecahan pertama kali penyebut pecahan kedua, lalu pembilang dari pecahan kedua dikali dengan penyebut pecahan yang pertama. Oke, next kita lanjut ke mengurutkan pecahan. Nah, setelah pecahan dibandingkan, tentu anak-anakku sudah dapat mengurutkan pecahan. Nah, pecahan yang berpenyebut sama yaitu kita langsung perhatikan pembilangnya. Di sini ada 7/12, 5/12 dan 11/12. Nah, bisa diurutkan dari yang terkecil. Perhatikan pembilang yang terkecil yaitu 5. Jadi 5/12, kemudian 7/12, lalu 11/12. Nah, sama apabila diminta diurutkan dari yang terbesar. Berarti 11/12 dulu, lalu 7/12, lalu 5/12. Oke, jadi ingat kalau penyebutnya sama tinggal bandingkan pembilangnya. Nah, bagaimana dengan penyebut berbeda? Nah, penyebut berbeda berarti kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, di sini contohnya adalah 1/2, 5/8 dan 3/4. Diminta urutkan dari yang terbesar. Caranya adalah mencari kelipatan atau hasil perkalian yang sama. Jadi, dalam menyamakan penyebutnya adalah mencari kelipatan atau hasil perkalian yang sama. Nah, di sini 2, 8 dan 4. Perhatikan penyebutnya adalah 2, 8 dan 4. Kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 ada 4, 8, 12 dan seterusnya.
Begitupun dengan 8, ada 8, 16 dan seterusnya. Kelipatan maksudnya di sini nak hasil perkalian. Contohnya 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, 4 kali 1 sama dengan 4, 8 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, begitupun 8 kali 1 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16 dan seterusnya. Jadi hasil-hasil dari perkalian ini disebut sebagai bilangan kelipatan. Nah, sekarang cari kelipatan yang sama. Nah, terlihat di sini kelipatan yang sama adalah 8. Jadi nanti semua pecahannya berubah menjadi penyebut 8. Kita cari pecahan yang senilai yang berpenyebut 8. Yang pertama adalah 1/2. 1/2 supaya menjadi penyebut 8, perhatikan berarti 2 harus dikali dengan 4 supaya menghasilkan 8. Jadi 1 juga harus dikali dengan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi 1/2 sama dengan 4/8. Selanjutnya 5/8. Tidak perlu lagi kita ubah karena sudah berpenyebut 8. Nah, selanjutnya adalah 3/4. Supaya berpenyebut 8, 4 harus dikali 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8, tentu pembilangnya juga harus dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 3/4 sama dengan 6/8. Nah, sekarang kita sudah dapat pecahan yang penyebutnya sama. 1/2 menjadi 4/8, 5/8 tetap, 3/4 menjadi 6/8. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar adalah 6/8, lalu 5/8, kemudian 4/8. Atau 3/4, kemudian 5/8, lalu 1/2. Nah, sekarang untuk latihannya silahkan diselesaikan di buku latihannya. Nomor 1 di sini perhatikan gambarnya. Nah, setelah anak-anakku memperhatikan gambarnya, silahkan ditulis bentuk pecahannya. Dituliskan dulu bentuk pecahannya berdasarkan gambar, kemudian berikan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Begitupun sama halnya dengan nomor 2. Nah, di sini ada 2A dan B. Nah, silakan anak-anakku bandingkan apakah lebih besar atau kurang dari atau sama dengan. Kemudian nomor 3 diminta urutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, perhatikan dulu pecahannya, apakah penyebutnya sama atau penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sama, tinggal bandingkan pembilangnya. Kemudian apabila penyebutnya berbeda, maka samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari kelipatan penyebut yang sama. Setelah itu mencari pecahannya yang senilai, lalu bandingkan pembilangnya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Silahkan diselesaikan lalu dikumpulkan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.